Terus, terus. Hmm, nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Oke. Oke, siap. Nanti ini kan nanti masuk ke IGTV ya. Iya. Itu nanti Kalau di save, videonya bisa di download kan ya? hmm? Bisa di download kan ya videonya? Bisa paling lewat komputer kalau mau download. Oh ya udah. Nanti maksudnya mau gua upload ke ini ke IGTV gue juga. Oh iya siap lah. Tadi 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 pas gue ngeset itu nggak bisa deh. Nggak muncul. Malah muncul kayak ini apa komen-komen di bawah gitu, nggak kayak di sini kan lu kayak minta apa sih namanya, minta gabung tuh, di sini nggak ada, Oh ya udah, siap 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 kosong. nggak apa-apa. Heeh. Tadi tadi gue juga baru live IG juga gue sama ada teman pesantren gue yang gabut. Gue ajak, gue suruh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih di sana? Ya masih nganggur aja nih der gue apply ngeplay. Gak apa-apa, yang penting ada inilah, ada hobi yang bisa menutupi lah. Yang penting Bener-bener ada hobi, yang penting ada hobi. bener banget tuh, rasa banget nih sekarang Hmm. begitu susahnya kayak menentuin prioritas gitu kan di saat-saat kayak gini. Iya Gue bener. ngeplay semua tuh, singkat cerita gue ngeplay ngeplay ke BUMN, ngeplay ke perusahaan corporate pun gue ngeplay gitu kan, terus ke startup startup gue juga lagi. Ini kan gue baru masuk yang ada grup alumni itu dari Bu Asri, Hmm. terus ada tingkat nawarin kerjaan tuh, ada hiring gitu, pengen gue coba sih sebenarnya itu di startup 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 apa apa gitu tadi ya, gitu. Itu yang dari PT Startup Indofood gitu lo masuk juga ke situ nyobain. lagi ngeplay gue. Oh. Iya. Lu jadi apaan di situ nanti kalau keterima? Wah itu makanya belum pasti lah. Oh. Bisa jadi mungkin nanti manajemen trainee gitu. Eh, apa kemarin cari kemarin juga daftar administrasi juga, semuanya pokoknya yang sesuai sama background pendidikan gue daftar lah, information Hmm. system. Bukan biasanya kalau misalkan yang terima kita di training dulu kan ya? Apa gimana sih kalau udah terima pekerjaan tuh? Ya biasanya gitu, ada kayak trainingnya gitu. Hmm. Boleh. Oh oke 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 oke. Ya gitulah, ini gue juga lagi ngelamar tadi BUMN, terus ini juga perusahaan. Ini startup apa apa sih ini yang anak tempat anak ISQ biasa gawe, daerah Mampang sih katanya. Oh daerah Mampang, Startup apaan dari Mampang? yang Jatis Mobile itu kayaknya perusahaan yang biasa anak-anak ISQ di situ tuh. Pada magang di situ. Iya, biasanya kakak tingkat. Ini gue juga jujur aja nih nyari-nyari, ngeplay belum ada yang keterima. Coba ke ACT juga gue sama minta tolong si Tangguh tuh, Hmm. masukin jalur dalam lewat jalur Lah, non formal. ya nggak apa-apa. Iya makanya semuanya dari kita coba, gue coba dulu anjir, Iya, semuanya gue nanti gue coba. juga coba. Gue juga pengen coba. Nanti kalau katanya sih dari tempat les gua kalau ada lowongan nanti kasih tahu, ya udah kalau gitu mah gue langsung apply aja langsung. Oke oke.
Siap. Iya, Ini baru pulang kerja gitu. enggak libur. Oh, libur. Heeh. Tadi seharian ini Gua les rencana paling mau. seharian Oh, dari oke oke pagi oke oke. nyelesain yang revisi-revisi. Ini BTW kalau untuk yang touring lihat dulu ya sampai PPKM-nya meredai. Ini soalnya PPKM-nya masih parah banget nih Agustus kan ya? sampai 2 Agustus katanya. Itu belum pasti 2 Agustus. Nanti ada info lagi paling kalau diperpanjang lagi wah tanya lagi udah sampai Ya, 17-an. 17-an online. semuanya semuanya gue coba tuh lowongan-lowongan banyak gue masukin terus gue belajar belajar lagi kan Hmm. beberapa requirement yang dibutuhin kan kayak wah mau nggak mau deh gue harus belajar bener-bener gue cari online course gue belajar sendiri belajar teorinya dulu terus nanti sambil pelan-pelan belajar prakteknya intinya intinya kita ikhtiar aja lah udah berusaha Iya sih, bener. bener itu kalau kitanya nggak kayak gitu nanti kita sendiri yang apa namanya pusing Hmm, bener. karena makanya aja nih gue juga lagi tanya-tanya nih minta tolong ke Bu Astri gue dimasukin ke grup alumni yang anak anak bis Hmm. semoga aja bisa Oh. bisa ngebantu bisa inilah gue Ya, soalnya langsung dapat pekerjaan tetap. Itu gue juga pengen ya, pekerjaan tetap. iya cok oh, bener-bener dah itu kan ya namanya kita mencoba lah ya dia Iya, bener lah. Walaupun kita dapat tapi bukan di bidangnya, yang penting ya alhamdulillah itu juga udah dapet ya kan. Ya banyak kalau misalkan kita ya jurusannya ini tapi dapatnya ini ya nggak apa-apa, syukurin aja. Yang penting kita alhamdulillah dapet. iya nih yang penting dapat maksudnya ya diusahain sih juga masih masih seputar IT juga lah ya biar nggak sayang Hmm, gitu ilmunya di bidang-bidang komputer IT lah kalau misalkan nggak di bidang IT nanti repot adaptasinya lagi iya bener. oke langsung aja jadi Yaudah, ini ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi oke di sini gue moderator kali ya Ya, silakan moderator. jadi intinya di sini mungkin seperti yang udah kita bicarain sebelumnya dari ya Hmm. ini masih seputar tentang dunia game sih sebenarnya ya jadi jadi sebenarnya kalau bisa dibilang gue juga sebenarnya bukan bukan player maniak ya tapi beberapa kali ini ceritanya gue sama Dera dulu semasa waktu masih kuliah itu ya suka ngobrol tentang game nah kebetulan Dera ini punya interest ya punya hobi di bidang game yang dia nggak hanya main game tapi dia juga apa Dera ya menganalisis Ya, juga ya bisa ya sih. bisa dikatakan seperti itu dan juga mengamati sebagai pengamat juga sebagai analis juga sebagai player juga ya bahkan pernah jadi manajer ya kalau nggak salah manajer e-sport ya manajer Iya apa sebentar. pembimbing tuh coach lah ya Coach lah jenis coach lah kebantu adik sih sebenarnya. ya Sebentar doang. membantu membantu adanya yang
gue ngerti banget karena gue pernah main ke rumahnya, terus gue pernah paling ngobrol, terus daerah ini punya potensi yang bagus lah termasuk. Dan biasanya kalau gue lagi pusing gabut bingung nih, gue ceritanya sama dia nih. Tapi bener-bener yang diomongin itu ada ininya lah ya, ada feedback. Jadi nggak cuma sekedar main game gitu, nggak cuma ngomongin Hmm. diamond diamond atau apa gitu, ngomong jorok enggak, tapi memang daerah ini punya punya ilmu, ada ilmunya sih sebenarnya, game itu juga ada ilmunya. Dan beberapa kali Iya, ada bahaya temen kalau gue nggak yang ada ilmu tuh, aduh. ternyata di dunia game sendiri itu udah ada komunitasnya yang benar-benar Banyak. memperhatikan Hmm. khusus di game developer. Kalau gue memang kedepannya nggak terlalu mengarah ke situ sih, cuman maksud gue ini kalau buat jadi sampingan gue hiburan itu fine fine aja ya, menarik Hmm. lah ya sekarang tuh. Jadi apa sih mau diomongin gitu kan ya, pasti kan nanti mereka. Nah, ini ada salah satu fenomena ya Der ya kalau nggak salah ya. Nah, ini masih masih banyak sih sampai sekarang. Ini salah satu mungkin fenomena yang ada dalam istilah game. Khususnya kalau gamer-gamer tuh mungkin, kalau yang bener-bener gamer tuh kayaknya tahu tuh ini tuh sebenarnya apa. Nah, ada nama istilahnya kalau nggak salah hode aja. Ya tuh banyak banget tuh. Hmm. Nah, untuk lebih jelasnya tuh hode itu apa sih dia sebenarnya? Bacanya apa? Hode, hod atau apa tuh? Hode biasa gitu tulisannya hode. Gimana ya? Kalau Hmm. di nyata sih kayak gimana ya? Mirip-mirip banci gitu, tapi nggak ngeluarin kebanciannya di lewat akun doang sih sebenarnya. Lewat akun sama karakter gamenya doang. Kalau di jalan-jalan ya kayak banci gitu, waria gitu sih. Tapi kalau di dalam game kayak carnya Hmm. sama nama akunnya, dia ada cewek-cewekin. Oh, oke, 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 oke. Ini mungkin ada beberapa catatan kan yang udah kita diskusin sebelumnya ya sebenarnya. Hmm. Ini mungkin gue coba bacain ya, nanti bisa mungkin lu jelasin gitu ya. Ini ada nih, wak wak wak. Oh, lu kagak nyoba. Gue nggak tahu nih awalnya dari mana, tapi ini gue nge-screenshot pas gue cari di WA itu searchnya OD. Hmm. Oh, ini ternyata banyak kemarin beberapa bulan lalu ya, tahun lalu kalau nggak salah tuh diskusi. Oh iya. Ini menarik banget. Pas oke, wak wak lu kagak nyobain jadi OD kal. Terus sumpah jadi ketahuan mana buaya darat sebenarnya. Ya tau lah, apalagi kalau jadi impostor terus namanya nama cewek, auto dibela ya. Wah, wah, tergantung sih berapa buaya yang main Among Us. Kemarin gue iseng, ini lu ya ngomongnya, kemarin gue Hmm. iseng main punya teman gue punya, terus coba-coba publik. Biasanya teman gue mainnya privacy sama temennya, beh rame chatan kal kan. Gue males ganti nama jadi coba-coba aja minta maaf teman gue, kacau sih. Terus kode itu kayak lu bikin karakter dalam game. Nah, Hmm. kan di situ bisa nah, di situ lu bikin gender atau karakter yang cewek plus nick cewek juga. Artinya kalau dia itu bikin karakter cewek yang di real world-nya yang mainnya cowok. Oke. Jadi poinnya di sini sebenarnya dia nih cowok, cuman dia bikin karakternya itu cewek ya dengan nama-namanya Hmm. cewek ya. Nama cewek gitu. Jadi istilah hode itu gampangnya pernah tahu cowok-cowok ngaku cewek gitu ya. Awalnya istilah ini datang dari game Ragnarok Online. Nanti mungkin bisa dijelasin ya Dir ya. Hmm. Awal itu dari Ragnarok Online tuh apa ya, seperti apa sih sejarahnya gitu, nanti itu bisa di highlight ya. Ragnarok Online. Biasa kalau di dunia maya ini kan sering terjadi hal seperti itu. Nah, mungkin Anda korbannya atau mungkin pelakunya. Nah, istilah Hode ini diambil dari nama monster di sebuah game online yang bentuknya mirip alat kelamin cowok. Lawan kata dari Hode seharusnya slot, tapi di IOD sedih disebut Deho, kebalikannya dari Hode. Mungkin biar lebih gampang pengucapannya. Kalau Deho itu ucapan dari dancer cewek ke dancer cowok. Dan ada kemungkinan pengguna karakter Hode atau Deho adalah orang yang memiliki nafsu yang besar dengan lawan jenis. Oke, jadi ini gue ini dulu.
tadi mungkin ngejelasin di Ragnaroknya dulu ya Hmm. awal. Yang pertama poinnya adalah penjelasan asal mulanya itu apa namanya nama ini bisa ada di game Ragnarok satu. Yang kedua tadi ini menarik nih ada yang salah satu game online yang maaf ya bentuknya mirip alat kelamin cowok ya kan. Hmm. Terus ini ada penggunaan lawan kata hode di game Ayo Dance. Berarti di sini ada 3 game nih ya Ragnarok online terus ada Ayo Dance sama ini ada satu game yang gak lu sebut ya nanti bisa disebut. Gue lupa nama gamenya sih. Setahu gue ingetnya itu aja. Oke oke oke. Nah mungkin itu dulu dah penjelasan dari yang udah gue baca ini gimana tuh Der? Jadi hode itu apa sebenarnya? Pengertian dari lu ya. Oke. Udah itu gimana ya? Kayak laki-laki tuh pas lagi kita ya kalau kita lagi main game kan otomatis harus bikin karakter dulu tuh ya. Bikin karakter. Nah di sini tuh jiwa-jiwa ya orang-orang yang kayaknya gue pengen nyari mangsa nih atau nyari apa atau itu tergantung orangnya sih ya. Ganti apa bikin caranya cewek namanya cewek udah digita terus kan masuk ke tampilan login atau kayak alter gitulah kayak pasti kayak kumpulan gitu. Nah di situ tuh langsung si yang pemain ini yang cowok ini yang karakternya si siapa yang karakternya si cewek ini coba-coba kadang suka ngechat dulu nih, kayaknya bagus nih orang nih, gitu mainnya bagus, bisa dimanfaatin juga sih kalau kayak gitu orangnya. Hmm. Kadang suka aneh sih orang gimana yang ngelihat gue agak enak nyebutnya kayak kalau kita nonton anime tuh pasti ada yang nanya-nanya waifu lu siapa atau ya kayak bilang pas masa pacar dua 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 D atau gimana gitu kayak gitu. Jadi dia suka sama ya itu apa 3D atau 2D gitu. Wibu wibu kalau di anime mah, tapi kalau 3D gue nggak tahu dah. Maksudnya Temennya lah dua d jenis. 2D 3D itu gimana? Kalau 2D tuh kalau kita nonton Naruto nih, terus ada si Hinatanya, Oh, kita suka banget mah Hinata nih, gue fans nih sama dia nih. Nah di situ sampai koleksi gini-gini. Nah nanti kata orang-orang dibilangnya wibu gitu atau dibilang gue juga nggak tahu sih karena gue oh, selama nonton anime gue nggak ada milih cewek yang lu suka bukan cewek yang lu suka cewek yang lu yang tertarik atau yang bagus apa ya nggak ada. Gue nonton anime cuma sekedar nonton aja kalau bagus atau main game oke, juga oke. main ya, Itu istilah 2D. Oke, oke, oke. Terus tadi ada istilah 3 dimensi, 3D apa tadi ya? 3D ya? ya 3D kayak animasi gitu tapi kayak kelihatan ya kayak PS gitu sih. Nah di sini ini udah mulai Hmm. mungkin karena jomblo tapi hasratnya mungkin nggak tahu juga ya Oh, oke, ngelihat oke, oke. Terus, terus. ngelihat cewek yang 3D gitu kayak gimana gitu ya kan. Negara-negara sebelah kayak Jepang kan kalau kita ke cruise range ke sana kan banyak banget ya tahu sendiri kalau 18 tahun ke atas dijualnya bebas aja nggak kayak di Indonesia kan kalau di Indonesia kan sangat tabu sekali kalau kayak gitu mah Hmm. ya jadi ya wah ya bukan wajar kalau di Indonesia mah bahaya kalau di negara-negara sana mah ya biasa aja jadi dia lebih suka karakter yang di layar lah kalau menurut gue ya di layar dibanding di realnya gitu loh Oke. jadi Berarti, hasrat nafsunya itu. oke. Poin yang gue dapat tuh sebenarnya singkatnya tuh Hode itu apa ya? Tadi simpelnya kayak misalkan seorang player game Hmm, yang dia itu seorang lelaki tapi dia membuat karakter wanita. Jadi dia merepresentasikan dirinya di dalam game tuh menjadi seorang wanita gitu kan dengan nama-nama yang bisa iya. dikatakan tuh mengandung unsur-unsur nama-nama wanita dan bahkan nanti ini seru nih apa namanya mungkin bisa dibilang cukup vulgar ya Hmm. nama-nama yang vulgar nama-nama yang di situ merepresentasikan hasratnya dia sebagai player ya gitu ya itu satu. Yang kedua karakter dari orangnya biasanya dia punya nafsu yang besar juga terhadap animasi ya apa karakter Iya game karakter di baik game ataupun di film-film ya gitu deh. ya film-film baik itu yang 2 dimensi maupun 3 dimensi maksudnya gitu ya Der ya. Hmm. Oke, Sekarang oke. zaman Nah sekarang kayak tuh gitu gitu tuh. terus
bahkan bisa di tadi yang lo bilang juga orang-orang kayak gitu pasti udah termasuk kayak wibu gitu ya. Jadi sampai dia ngoleksi koleksi karakternya gitu kan, Nah, ini kayak sampai kadang sarung bantal juga sih. kayak intinya dia maniak lah ya, bisa Nah, dikatakan garis keras lah ya gitu. Ini ya, apa namanya, itu tadi satu. Nah yang kedua nih yang tadi ya mungkin gue sih cukup cukup ngerti lah jelas ya sebenarnya HOD itu apa. Nah di sini ada yang tadi nih, oke yang tadi salah satu game mungkin lo lupa nih. Nah yang di game Ragnarok ini loh ceritanya tuh gimana Der ya, ini istilah yang aku dari game. game tahun kapan ya? Udah lama sih, Tam. Sekarang kan udah ada remake-nya di HP. Pokoknya Iya. ada seberapa, ada dua orang pokoknya. Dia nggak tahu itu dia cowok kan. Cowok, cewek ternyata cowok gitu. Chat-chatan. Kan itu game online, namanya juga online kan. Pasti ada top up-nya juga. Tapi top up-nya mah ya lewat voucher biasanya itu. Kalau game Ragnarok yang zaman dulu tuh, yang lewat warnet. Hmm. Nah, di sini kesempatan si Hode atau si laki-laki yang nyamar di perempuan ini beraksi nih. Misalnya nyari satu karakter atau satu akun. Ih, jago nih mainnya. Wih, levelnya udah gede. Wih, bagus nih kostumnya atau senjatanya. Misalnya bintang 5 kadang tuh lebih bagus daripada bintang-bintang satu, kedua, ketiganya. Nah, situ diincer sampai Hmm. pokoknya si Hode ini cari cara atau mikir gimana caranya dah si korbannya ini percaya dengan si Hode-nya ini. Nah, tuh gue gak tahu tuh gimana mikirnya tuh. Setahu gue tuh Hmm. kayak, Tapi dia hah? Kenapa? tapi dia pas lagi kan open voice gitu kan dia cowok nih, Kayaknya belum sadar suara mungkin. cowok. Kayaknya belum sadar Enggak sih kan maksudnya lah. Hah? suara dia nanti pas, atau dia tidak open voice gitu, cuman ngechat doang gitu kan, misalkan oh Biasanya iya kalau dia cowok minta nih. voice gitu mah banyak alasan sih kalau kayak gitu. Hah? Oh iya 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 Kan kalau emang player cewek sendiri kan ya paling nanya dulu kenapa gitu, mau ngapain. Kalau Mm-mm. kalau emang playernya cowok tapi katanya cewek pasti banyak banget sih alasannya. Kalau cewek paling nanya Mm-mm. doang kenapa gitu. Ya udah gue udah lama juga nggak main game kayak gini ya, tapi ya dulu waktu masih sering-sering ngeliatin orang itu ya gue kan ngamatin aja gitu. Terus gue main Hmm. sama daerah ini. Oke itu, nah, tadi yang dari Ragnarok itu ya daerah, terusin tadi ceritanya gimana. Udah saling percaya, udah saya saling percaya tuh. Udah saling Hmm. percaya. Nah, di sini si karakter Hode ini kayak minta kayak ada event senjata atau kostum. Ih bagus dong, tolong dong top upin aku atau ya bisa bilang zaman sekarang top up lah atau itulah gitu. Oh, oke oke Tolong bisa bisa bisa. gini-gini, nanti kita party bareng itu. Kita couple kostumnya gini-gini. Di top upin kan dulu di apain namanya? Bukan apa sih? Dijadiin apa? Lupa gua apa sih? Aduh, pokoknya si Top up apa korbannya ini dijadiin kayak apa ya namanya tuh? Terus diserang gitu mintain top up karena saling percaya sih apa ya namanya? di teror di teror. Bukan di teror apa ya namanya? Di apa sih? Aduh, Bisa. kayak di ini apa sih? Ayo lupa gua apa ya? Kayak pacaran aja tuh gimana sih kalau misalkan kita nggak itu tuh? Ya, eh, ya. Hmm. Tapi itu dia sampai ketemu di dunia nyata nggak tuh kalau kayak gitu? Kalau dia minta ketemu pasti ya gitu lagi, balik lagi dia paling alasan gitu kan banyak. Oh gitu gitu. Oh iya Paling iya iya. biasanya dia sadar tuh dari situ tuh kenapa nih banyak banget nih alasannya gini-gini. Biasanya ya kalau mau tahu akun dia gitu kayak nyari orang dalam mungkin si karakter itu gua nggak tahu banget ceritanya, berita-beritanya, tapi yang gue denger gitu dari orang dalam cari Hmm. ini orang kayak gimana gini, oh ternyata cowok udah langsung wah rugi udah berapa itu yang di Oke 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 oke. voucher yang dia beli ya, buat Iya, karakter itu ya dimanfaatin. Nah itu dia kan si karakter si dimanfaatin itu ya. dimanfaatin cuma modal karakter doang sama nama. Ya mungkin itu kalau dari opini gue mungkin itu merupakan bentuk awareness ya. Jadi kayak misalkan karena gue dulu waktu zaman masih masih zamannya rame-rame PUBG ya. PUBG Hmm. atau apa tuh waktu itu, COD tuh itu belum.
Free Fire sama Lo. PUBG itu gue kan sempat main dulu ya, Hmm. gara-gara anak-anak kelas, jadi gue terbawa virus game. Terus gue pernah sih main sama ada yang udah orang tua, ada yang udah kerja, Hmm. ada yang masih SMK gitu, ada yang masih satu kota, ada yang udah beda kota provinsi gitu, tapi berteman baik, ibarat kata dia tuh nggak toxic people gitu. Jadi kayak misalkan main sekali ketemu ngobrol, wah asik nih, ngobrol orangnya asik, nggak emosian gitu, nggak toxic. Menang nih sampai chicken gitu, Hmm. menang kan, kita temenan gitu di PUBG, terus dia ngajak main lagi gitu kan. Tapi bener-bener kayak gini deh, kayak seakan-akan kita tuh udah kenal lama gitu sama dia. Jadi bang gini aja bang, ini atur strategi gitu kan, walaupun gue sebenarnya nggak jago, tapi Hmm. dia asik, chicken gitu kan. Akhirnya dari situ gue mikir bahwa teamwork itu penting banget gitu kan, manajemen Hmm. tim, manajemen apa, emosi, terus kayak sebenarnya banyak banget yang bisa didapat pelajaran dari game itu ya, manajemen emosi, Iya. terus kayak misalkan kerjasama gitu, strategi gitu. Hmm. Sebenarnya unsur-unsur kayak gitu tuh banyak banget kan. Dari situ gue mulai apa, karena jauh ya, beda luar kota, luar pulau, beda daerah, jadi ya udah, ya nggak mungkin juga bakal ketemu gitu. Bahkan di IG juga gue nggak temenan gitu, cuman sebatas di game. Terus itu yang pertama. Yang kedua waktu sama anak SMK ada juga tuh, pas di mana daerah lu, oh sini, terus iya gue juga mahasiswa mana nih, kampus sini, oh ya tahu tuh yang di situ, iya deket lah dari rumah lu gitu. Nggak, maksudnya masih masih satu kota lah, dan deket banget jaraknya. Gue pernah mengalami hal seperti itu gitu kan, sampai akhirnya Hmm. jadi lupa bersosialisasi gitu. Nah Jadi itu lupa bahayanya sih kalau bersosialisasi sama, terus-terusan ya. nah itu yang gue alamin kayak gitu. Gue lupa bersosialisasi bahwa gue punya tetangga, gue punya teman kampus, gue ada teman-teman pesantren yang Nah, seenggaknya ya keluar rumah gue gitu. iya, gue hampir terjerumus gitu kan, main apa, gue cuma mainnya sama orang-orang itu doang kan. Teman-teman kita gitu kan dari dulu ya, kita cuma main sama teman-teman kita yang satu kosan gitu kan. Hmm. Kalau ada masalah ngecurnya ke orang-orang itu gitu kan. Kalau ada hihi gitu kan, gabut mainnya cuma sama itu, jadi kayak bener-bener ngebuat bonding gitu loh. Jadi kayak membatasi interaksi gitu kan. Nah, Hmm. akhirnya lama-lama kesini gue bilang, wah ini kalau gue kayak gini bahaya nih, lama gue jadi ansos gitu kan. Jadi kayak Iya. bener-bener, ya kan gue ngerti nih dampak buruk ini tuh, gue ngerti gitu kan, kalau misalnya kita terlalu maniak jadi ketagihan gitu kan. Bener. Itu sekilas yang gue, itu yang sekilas pengalaman gue sih gitu kan, mutualan online secara game itu. Tapi gue waktu itu belum tahu istilah kode itu apa gitu, gue jujur nggak tahu tuh Hmm. istilah kayak gitu, nggak ada di kelas. Iya. Nggak ada di kelas. Jadi sebenarnya gue nih gara-gara ke bawah lingkungan sebenarnya Uh. gitu. Iya, ya kan, supaya supaya bisa ngebaur, tapi alhamdulillahnya gue masih bisa membatasi kayak limitation, gue bisa membatasi tuh limitation gue main tuh kapan aja. Terus Nah, kayak iya. misalkan, nah jangan sampai berlebihan gitu kan. Itu sebenarnya salah satu cara sosialisasi gue gitu kan sama teman-teman gitu, dengan game itu salah satunya, Hmm. mungkin salah satu dari banyak cara gitu kan. Ya itu sekilas cerita gue sih sebenarnya, apa, mengerti hal-hal kayak gitu di kampus kacau. Ya, gitu emang. Main game tuh kalau Terus enggak. ini ada beberapa yang mungkin mau gue kasih tahu ya, ada beberapa catatan kayak misalkan tadi meneruskan tadi itu ya, istilahnya dari ciri-cirinya nih mungkin nih, Hmm. misalkan pakai nickname gitu, pakai Nah, itu nickname, masih banyak tuh. tulisannya typo gitu ya, tulisannya typo, atau ya, atau ejaannya salah, Kan tulisannya bahasa panik. Inggris gitu. Pokoknya kata-kata yang bahasa Inggrisnya rusak lah ya, maksudnya broken language yang mungkin bisa dikatakan gitu kan. Hmm. Jadi di apa, misalkan contohnya gini kan, kalau buku book gitu ya, Iya. tapi BOOK kan tulisannya BOOK, ini contoh aja ya, ini nulisnya BUK book, jadi salah Hmm. pengejaan gitu maksudnya. Kayak contoh nih, cute girl ya kan, tapi malah jadi cute grill gitu loh.
Harus cute girl kan artinya cewek yang cutek ya, Hmm. manis gitu ya. Nah ini malah nulisnya grill, grill, grill itu kalau L2 kan jadinya memanggang gitu kan. Terus ada lagi misalkan white angel, harusnya angel tulisannya kan, tapi jadi angle ya, G-nya dua gitu kan. Terus Ini mah dan nama nama apa namanya kata-katanya vulgar gitu ya. Kita nggak bisa nyebut lah. itu mah dua Cari sekarang mah sendiri. sampai ya sampai nama orang diambil. Nah, terus ini ada menggunakan kata-kata kasar ya yang tidak pantas. Hmm. Terus mudah terpancing emosi, maka kemungkinan besar karakter itu kadang-kadang dipaksakan untuk chat dengan tulisan besar kecil. Besar kecil ini maksudnya besar, oh gini, berarti dalam satu kata tuh hurufnya besar kecil gitu ya. Iya. Oke, oke. Niat banget ya berarti. Ya namanya juga nyari ini. Nah, terus sebagian hood juga chat dengan kata yang terkesan lebih sopan. Ada juga yang katanya lebih sopan. Meskipun begitu, sebagian besar tidak memiliki ciri-ciri khusus dalam chat. Jadi gimana dong? Sebagian besar hood tidak memiliki ciri-ciri khusus. Berarti ada yang tidak terdeteksi dong kalau gitu. Nah iya makanya bahaya juga. Kadang ngomong-ngomong Oh, biasa kalau kamu aku kan ini kayak masuk ke arah-arah perempuan kan kayak aku, kamu, kayak mm-mm. kalau bahasa Sunda mah aku teh, kamu teh gimana? Kadang suka wah langsung terbawa oh ini cewek ternyata harusnya cowok itu ya. Itu sekarang tuh dari Nah ini pelajaran-pelajaran tadi. ada itu beberapa poin, ini gue sebutnya poin apa? Ini poin B-nya nih ada yang biasanya bicaranya terlalu girly, ya girly. Ya yang tadi Bahkan tuh. dia nggak open voice kan, berarti dia ngechat doang kan, maksudnya Ya nulis doang modal. kan di kolom komentar. Oke, dengan seakan-akan dia tuh cewek gitu kan, intinya gitu ya. Iya. Cara bicaranya, ejaan kata-katanya mungkin gitu kan. Terus orang yang player lainnya kan, oh dia cewek, dia udah Mm-mm. bisa membayangkan oh dia cewek, oh dia ngomong kata ini, dia membayangkan kayak intonasinya gitu, artikulasinya, terus power suaranya itu gimana gitu mungkin ya. Mm-mm. Jadi ini fantasi banget berarti ya kalau bisa dibilang. Ya sampai sekarang juga masih ada. Nah, terus suka merayu, memohon. Nah, tadi nih yang tadi nih mau minta ya. Iya. Yang tadi dia apa diisi minta diisi top up gitu ya. Pakai Heeh, car, pakai apa istilahnya tuh atribut gitu ya. iya. ID sekarang mah. Nah, ini hal ini jadi masalah nih karena para host itu sangat jenius sekali kalau soal rayu merayu gitu katanya. Hmm. Dan mereka suka sekali meminta-minta dibeli sesuatu atau diberikan sesuatu. So kalian wajib hati-hati terhadap rayun-rayun super magis. Nah itu. Yang ke selanjutnya punya Facebook atau sejenisnya. Jadi kalau misalnya kita minta, intinya dia bakal ngasih, tapi yakinlah foto-foto di sana palsu. Ya foto-foto cewek orang lain biasanya. Oke, oke, oke. Jadi akun palsu lah ya. Hmm. Kalau di telepon atau diajak kopi darat ada aja alasan menolak. Nah itu. Oke, intinya dia oke, tapi jangan salah mereka selalu membalas SMS atau MMS chatting kalian atau chatting kalian dan alibi mereka sangat hebat kalau menolak. Selalu aja ada menolak. Oke. Jadi oke, itu yang selanjutnya online ini suka di atas jam 12 malam. Nah, ini Iya. oke, nah ini nih, kita jam 12 malam sukanya tidur teratur. Eh, kalau cewek kan biasanya sukanya tidur teratur ya. Nah, biasanya Iya. yang begadang kan cowok ya. Oke, 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 oke. Kebanyakan. Dan nama-nama cewek car tadi pada jam 1 pagi. Apa namanya? So, kalau kalian menemui nama-nama cewek atau car cewek pada jam 1 pagi, dan seterusnya jaminan 85% tuh hot. 85%. Ya Ini dapat soalnya dari mana nih, sedikit. Den? Ya gimana ya? Soalnya sedikit banget kalau cewek tuh gamer tuh sedikit daripada cowok. Jadi ya gitu. Kalau modal ngechat kan ya nggak ada bukti apa-apa gitu kan. Kalau Hmm. kalau voice chat, voice voice gitu kan ya paling nanya dulu paling kalau cewek ya. Kalau misalnya cewek, kalau cowok mah nggak pasti banyak banget
Alasannya sih, menurut gua ya pribadi, karena gua juga Oke. dulu Terus pernah tadi ada 24 lagi. jam main. Wow, wow, wow. 24 Makanya jam dulu main. gua main game tuh, wah gila sih dulu tuh. Wah, Sampai dari gila itu ya. sore sampai pagi ya, pagi paling sampai jam 2 atau jam 3 gitu. Udah gitu banyak sih car-car nama-nama aneh-aneh sih. Kalau gue kan biasanya kalau main game tuh dulu mah nama-nama asli kan, kalau sekarang mah ya enggak. Menjaga Oke. Terus nama, ini terakhir nih. menjaga apa nih? Jaga apa tadi? Ya menjaga nama asli gitu. Jadi disamarin gitu. Hmm, Tapi nama oke, oke. aslinya mah Terus ini apa ya, nama aslinya, ya maksudnya intinya bikin username-nya itu bukan nama asli kan? iya, tapi seenggaknya kita jujur gitu, kita tuh laki gitu. Oke, oke, siap. Terus ini yang terakhir nih, level karakter biasanya masih rendah atau kecil? Ya rendah, 15 ke bawah. Yang biasa Hmm. dilakukan oleh Hode. Hode ya, Pak? Ngomongnya Hode ya? Ya Dengan Hode. tujuan have fun, aku mencari mangsa yang dapat menaikkan level si hot. Oke, gue jadi, ini berarti dia sengaja, eh, bukan sengaja, yang memang levelnya masih kecil, Hmm. terus supaya mikirnya, oh ini levelnya masih rendah, berarti dia apa junior atau pemula gitu ya. Nah iya. Oke, itu salah satu modusnya dia. Cara mengatasinya ya jangan mudah percaya di dunia maya. Coba tanya pendapat teman-temanmu, gitu kan. Coba kontak si dia. Ya, terus apa lagi nih? Udah sih, ada tiga itu aja sih. Itu Ya, doang bener sih. sih. Bener-bener bener. Jangan terlalu mudah percaya di dunia maya. Terus coba tanya pendapat teman-temanmu. Ini mungkin teman-teman ini di sini dalam arti teman-teman cewek apa cowok nih dia yang kita minta pendapat ini. Paling ke cewek cowok juga sih. Jadi yang biasa main game online, masa online tuh banyak banget sih yang kena korban. Nah, kalau offline kan ya cuma natap layar doang, nggak ada apa-apa gitu ya kan. Hmm. Oh, Ya oke, itu. siap, siap. Makanya sekarang Oke, penting. tapi eh kalau nggak salah beberapa bulan lalu tuh gue baca berita ya, gue lupa itu di daerah mana ada, dia sampai ngejual barang apa supaya dia bisa ketemu sama teman online-nya gitu. Tapi bener ketemu, Hmm, cewek sama cewek tuh, ya kan? Cewek sama Malaysia ya cewek kalau nggak dia salah ya. ketemu. Gue tahu di Indonesia sih, masih di Indonesia. Ya ini salah satu dampak pandemi juga sih, ketika misalkan Hmm, seorang itu tidak berinteraksi dengan teman-temannya, akhirnya dia mencoba mencari teman baru di online. nah itu sih, Ini aduh. jadi itu fenomena yang menarik juga ya, perubahan apa, perubahan pola komunikasi dan sosial tuh jadi benar-benar berubah gitu ya. Ini memang kalau secara dunia nyata nggak kasat mata atau tidak terlihat, kita di jalan gitu, kita kan nggak tahu, tapi Hmm, ternyata di online itu seperti dimensi dimensi lainnya gitu ya, di dalam dunia online itu punya dunia sendiri. itu. Ya, itu kurang lebih itu catatan yang dari gua lihat ya, udah dari catatan kita nih. Ya nangkep sih sebenarnya, apa menarik sih ini. eh Ternyata memang aspek dalam game itu sendiri itu banyak banget ya, aspek kehidupan, aspek-aspek, ya maksudnya ini kan non teknis ya, di luar dari gimana cara ngembangin game, gimana cara Hmm, memanage game, memanage tim, terus bagaimana mendapatkan sponsorship gitu ya, iya. atau juga mencari mitra atau vendor ya. Ya gue sih nggak pernah bikin e-sport ya, Der, atau teman-teman semua nih yang masih join atau yang tim bakal denger, tapi sedikit banyak gue juga belajar ya dari Dera nih, salah satunya yang pernah juga pengalaman jadi manajer ya, kalau nggak salah juga ya Dera, coach juga Hmm. ya adiknya. Terus, tapi gue nggak tahu detail, gue nggak ngikutin dia secara detail kemana-mana, nggak tahu karena waktu itu kesibukan kita mau beda beda ya, udah beda-beda gitu. Tapi ternyata gue baru tahu gitu, ternyata eh, e-sport tuh sekompleks itu gitu, sampai bener-bener kayak kita mau bikin usaha gitu. E-sport tuh sampai, Hmm. kalau bisa dibilang tuh sebenarnya zaman sekarang relevan sih kalau ada jurusan e-sport gitu ya. bahkan Iya mirip bahkan kayak beberapa kuliah dia. kampus masih kuliah.
Ya Kalau nggak ada semua kampus sih, tapi beberapa kampus tuh ada yang memfokuskan untuk di situ ya. mau beberapa sih. Iya, termasuk Hmm. di kampus kita juga dulu itu juga sebenarnya udah ada community sama environmentnya itu udah mendukung community-nya ada, orang-orangnya juga ada, hanya saja mungkin kurang terfasilitasi, jadi eh, tidak terlihat gitu. Padahal sebenarnya Hmm. ada ya. Karena orang juga orang Indonesia kan masih belum luas gitu Iya, taunya kalau game tuh atau masalah game ya gitu ada nggak ada manfaatnya atau apa sebenarnya ada sih tapi dari kitanya aja sendiri buat gamenya itu buat apa dulu gitu. nah, ternyata itu ada ilmunya gitu kan, Hmm. ada bisa dikatakan kurikulum lah ya itu ya. Hmm. Tapi Bisa Mbak, ya dikatakan itu kurikulum. ada aja Dulu pro dan kontra sih. gue juga pengen sempat bikin kan sama anak kampus, nggak pernah jadi. Nah itu niatnya sih kebiasaannya. Iya, Heeh. niat cuman hai itu diajak susah. Tapi kan kalau pas ada biasanya kalau Jadi ada banner atau poster gitu kan ya mau ngomong kan PR-nya kita harus main kayak latihan kalau pakai PUBG itu ngelatih apa sih gua masih belum ngerti pak karena kan gua belum pernah main PUBG atau Free Fire ya gua nggak bisa kayak nggak jago main tembak-tembakan ya pokoknya latihan gitulah pokoknya kayak Mobile Legend itu kalau misalkan ada poster apa apa kan biasanya harusnya latihan dulu ya kan kayak latihan apa gitu nggak tahu kayak Mobile Legend dan teman-temannya kayak gitu. Gue biasanya main mobile ini sih offline gitu sama adventures kayak iya sih. sekarang Genshin Impact kan nggak ada ininya apa sih kayak turnamennya ya buat fun-fun aja sih. Kalau gue sebenarnya dari dulu tuh kecil emang juga main game, cuman lebih ke arahnya itu balapan. Hmm. GT kayak Need for Speed, Asphalt gitu. Bahkan beberapa bulan lalu gue sempat nyoba Forza Horizon itu yang di PC Hmm. gitu. Gue main ke rumah, ada anak ini juga, anak kampus juga yang dia punya PC, terus gue datang main Forza Horizon. Jadi bahkan sekarang gue juga main real racing. Jadi sebenarnya eh sedikit banyak tuh gue ngerti dunia otomotif tuh dari main game sebenarnya. Iya sih. Apalagi pas lagi di Secara nggak modif-modifnya kan langsung ya. Kan biasanya ya di modif tuh modif ada nama-namanya ya. setting, Nama-nama ah spare part misalkan gitu-gitu. balancing, Hmm. acceleration gitu kan, terus body, terus apa namanya, steering, power steeringnya itu, terus roda ya, soal roda itu Kadang game tuh ya. diselipinnya Apa, pelajaran juga. memang 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 hobi otomotif itu kan mahal ya, kita tahu ya, cuman dari situ gue ngerti gitu kan, oh ada anak-anak motor yang ngerti, tapi gue memang nggak pernah speak up karena memang menurut gue bukan bidang gue itu untuk bisa speak up di bidang kayak gitu. Cuman kalau ada yang sefrekuensi enak tuh diajak ngomong Hmm. soal balapan tentang game itu, nyambung tuh enak banget gitu, karena Ya kadang saya gue ngasih mikir gitu, informasi ya. di dunia nyata itu main hobi otomotif ya, kalau hobi otomotif lu ada orang main hobinya otomotif gitu, berarti udah bisa dikatakan dia memang orang yang kaya lah ya, punya kelebihan finansial, tapi bukan yang ecek-ecek gitu, Hmm. pretelan, tapi benar-benar Polri gitu. Jadi Ya. menarik gitu. Jadi emang apa, mungkin spesialisasi gue kalau main game tuh bukan di kayak PUBG, COD atau Battle Royale atau anime gitu ya. Gue bukan 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 pecinta anime sebenarnya, lebih ke balapan, yang lebih action sih sebenarnya, yang competition gitu kan, Hmm. berlomba gitu kan, itu yang eh, kendaraan gitu, kayak simulator tuh gue juga suka sebenarnya, main simulator balapan, simulator juga baru, walaupun masih di HP ya, belum ada alatnya karena mahal juga itu alatnya, dan gue gak ada duit. Ya itu sih. Duitnya untuk prioritas alat yang lain gitu, mas, Nah iya. termasuk headset ini juga, sebenarnya nih headset musik nih, buat hobi-hobi musik aja. Itu banyak kegunaannya Jadi juga pada akhirnya. iya, akhirnya ini Hmm. makanya kenapa gue sering bikin live kayak gini IG, supaya ini kepake. Hmm, bener. Sayang ini
sekilas cerita aja. Ini sebenarnya headset yang suka dipakai orang-orang produser musik atau audio engineer itu yang ada di Hmm. apa studio rekaman. Dia pakainya headset ini. Jadi ini beda nih. Kalau kita denger lagu pakai headset ini, misalnya kita setel YouTube denger lagu nih, pakai ini sama kita main game itu beda sama kalau kita pakai headset gaming. Ya pasti memang beda karena memang Hmm. kebutuhannya bukan buat main game, tapi buat apa namanya musik khusus buat audio gitu. Memang punya sensitivitas tersendiri lah. Kalau misalkan untuk apa namanya untuk musik itu ada spesifikasinya. Iya. Ya itu sekilas tentang kode ya, kode. Ya memang gini, perspektif orang yang belajar tentang teknologi gamenya gitu, tentang jadi gini, anak DKV, anak sistem informasi, bahkan anak computer science tuh bisa punya sudut pandang yang berbeda gitu. Iya. Contoh, ya kan bener kalau misalkan anak computer science mungkin dia lebih mikirin bagaimana dia bisa ngembangin teknologi-teknologi di dalam game itu, ya kan? Hmm. Ada mungkin apa artificial intelligence gitu-gitu kan, machine learning mungkin, terus dia membuat mini project. Kalau anak computer science kan begitu. Kalau anak sistem informasi mungkin dia lebih kayak sebenarnya apa ya, hobi ya atau pengisi waktu gabut lah ya, Hmm. Waktu luangnya, asik-asikan, iya, asik-asikan, fun. iya asik-asik, fun fun have fun gitu. Hmm. Anak PI juga mungkin sama lah, jelas gitu. Jadi sebenarnya bisa bisa sudut pandangnya bisa beda-beda. Kalau anak DKV dia ngeliat dia suka anime, dia suka karakter terus dia bikin bikin karakter itu ya, dia bikin Hmm. apa animasi gitu ya. Ya, gambar-gambar gitu. Terus anak film juga bisa berbeda sudut pandangnya, akhirnya dia Hmm. misalkan dia bikin movie gitu-gitu kan ya, jadi bisa beda. Terus kayak misalnya yang suka foto kayak gue tuh kan, terus Dera kan lu juga punya ada action figure kan, Ya, ada. ternyata Dera punya punya keahlian koreografer, karakternya tuh bagus menurut gue, tesnya tuh dapat. Jadi begitu gue motret hasilnya tuh hidup gitu apa kan kalau gue kan nggak terlalu ngerti karakter misalkan Hmm. nih DC atau Marvel gitu, harus gimana nya gitu posenya tuh kan nggak tahu. Nah ini Dera nih ngebantuin gue buat koreografer. Waktu itu sempat ada kan ya kita palet-palet dikit, Ya, sedikit-sedikit lah. lumayan cukup, ya cukup hasilnya bagus lah, bisa meningkat maksudnya kalau dijadiin portofolio bagus gitu. Terus gue juga ngetek lu kan dari koreografernya siapa, Hmm. dan itu menarik banget sih kalau misalkan bisa sampai kolaborasi kayak gitu. Memang beberapa bulan lalu gue juga sempat masuk komunitas kayak gitu, yang pecinta face fotografi gitu kan, bahkan gue sampai mengoleksi beberapa itu hobi baru apa eh, kendaraan ya. Kalau gue lebih ke kendaraan, Ya, jadi memang spesifik gitu, hobi baru pada saat pandemi, gara-gara bener. padahal dulu waktu belum pandemi, belum ada istilah PPKM, belum ada istilah Hmm. pandemi, boro-boro mau mikirin kayak gitu, orang gue ngelayang Iya, terus bener. kerjanya main. Tugas, tugas, tugas. tugas Aduh. tugas tugas meeting meeting gitu kan, Iya. ini gitu, nongkrong nongkrong gitu, main game sampai malam, tidur tidur di kosan numpang gitu, bangun-bangun subuh makan touring udah tuh. Masanya berubah, akhirnya harus ya udah hubungin Iya. aja tuh gitu. Itu kelas lah. Hmm. Mas nggak ada yang nanya nih Der, soalnya nih Der, Ya, kalau nggak tadi gue apa-apa yang lah. sebelumnya, kalau sebelumnya tadi gue pas live IG sama teman gue tuh, dia juga suka suka anime kalau nggak salah nih. Hmm. Wah kacau, pikirannya rusak. Banyak tipenya sih. Banyak tipenya, aduh kata gue, emang gue udah Iya. tahu dia dari dulu orangnya emang begitu, apa ide-idenya rusak. Gue kenal kenal deket lah sama dia dari dulu, Hmm. udah ngerti banget orangnya kayak gimana. Pas Mirip-mirip kuliah aja jarang sinetron lah. nongkrong kan. Iya, wah bener-bener parah lah kalau lu ngomong sama dia, kacau, otaknya rusak.
Oh, berarti dia benar-benar nonton semua genre mungkin ya, atau juga kan? Oh iya, Bisa jadi bahaya juga. Biasanya denger, bahaya juga. tapi emang dari dulu emang dia udah suka ini sih, udah suka ngegambar orangnya dari dulu. Hmm, Jadi ya lu ajarin aja lah. nggak apa-apa. Yang penting dia dapat. Kadang Menarik kalau nih. gambar ya dapat inspirasi juga kan dari lihat nonton atau Oh ya iya. karakter yang kadang bisa diubah tuh kayak Sakura bajunya kayak begini, terus gitu gitulah langsung diganti sama dia gimana lah seimajinasinya. Udah banyak banget itu. Iya tuh menarik lah, ngomong sama dia ini unik orangnya. Dan dia ya punya idealis, dan gue bilang orangnya idealis banget sih menurut gue, idealis sih, sangat idealis lah, idealis keras kepala. Hmm, Tapi asik, justru justru dari keidealisannya dia sama realistis apa, keras kepalanya dia itu yang jadi seru mantap. kayak gitu ya. Main setengah jam nih. Lumayan. Sampai capek nih Ya, gue nih. gue juga ngeliatin layar terus dari pagi sampai sore. Istirahat sebentar doang. Oh, Sholat, bisanya lihat layar lagi. bener-bener dah. Ya gitu. Ini nanti kan bisa di save ya. Ya bisa. Oke oke, ada lagi nggak der yang mau dibahas Eh, apa der? paling ya, mana ya? Tipe sih ya, tipe orang-orang main game kan ya. Kalau Oh gue yang gimana lihat-lihat, tuh der? kalau gue lihat live podcastnya Om Deddy ya kan, katanya ada tiga kan. Satu yang buat hobi, satu menghasilkan uang, yang satu ini lebih parah. Apa tuh lebih parahnya? Sekarang lagi zamannya online kan, game-game online. Otomatis yang ngamburin, ya ngambur-ngamburin. Yang namanya juga hasrat dan nafsu kan, kalau misalkan itu ya balik lagi kayak yang penjelasan kemarin yang ini tadi, nafsu gitu tuh, kalau udah ada, ih karakternya bagus, ih kostumnya bagus, uang lagi, itu tergantung si ininya sih orangnya dia kaya apa. Tapi kalau gitu terus kan ya, ih sayang gitu uang di game belum misalkan gamenya bangkrut atau apa nggak tahu juga kan, mungkin karakternya apa akun gamenya nggak dipakai apa dia nanti punya ide dijual lagi, kalau dijual lagi kan kalau gamenya kurang laku ya gimana gitu ya kan. Ya di sini yang paling bahaya nih, ngambur-ngamburkan. Kayak gitu sih. Yang satu menghasilkan, satu menggamburkan, yang satu hobi. Hmm. Udah sih. Hmm. Oke, 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 oke. Sangat, sangat menarik ya. Ini kalau kalau mungkin jadi mata kuliah, jadi Hmm. jadi SKS tuh. Wah, Tentang game game development. Udah jarang ngantuk sih nih. ya. Biasanya belajarnya otodidak kok kayak gitu tuh. Ya dari gini aja, dari tongkrongan aja, dari hobi, dari tongkrongan. Emang tidak menghasilkan duit karena hanya sebatas Hmm. apa, hiburan hiburan. Ya, Karena dia break dulu, gue mau minum dulu. siap dah.
Lanjut. Yuk. Aduh, aduh. Kesel. Iya. Ini di kamar yang gitu gue main ya sama anak-anak. Beda. Oke. Hmm. Oh, bukan kamar yang waktu nongkrong yang teriak-teriak itu bukan? Bukan tuh rada luas. Iya, itu yang teriak-teriak nggak jelas. Zaman-zaman dulu ngacir, melayap. Alhamdulillah. Iya. Masih bisa ada waktu. Tuh. Menarik ya, seputar tentang game itu. Awalnya sih gue tidak tidak terlalu apa, tidak terlalu tertarik sebenarnya. Dulu mah ya zaman-zaman belum ada gadget ya main kelereng biasanya ya kan. Main kelereng main apa lagi tuh? Lompat karet, tak umpet yang pakai apa sih? Eh beling tuh kan beling apa sih? Lantai itu yang dilempar kalau jatuh kita kabur, sisanya yang jaga harus dirapihin, langsung nyari itu apalah tuh namanya lupa. Sekarang udah mulai Iya, iya. hilang itu. Ya begitulah. Ini salah satunya gue bikin beginian nih, webinar, bukan webinar ya, menghilangkan kegabutan. Nanti ini kan bisa di, nanti kan ini lu taruh di IGTV ya, nanti bisa di, ini kan gue download ya, linknya Hmm. mau gue masukin ke Reels sebenarnya, Reels atau IGTV, IGTV sih sebenarnya, kalau Reels, kalau Reels biasanya bukan bukan buat kayak gini. Ini kan IGTV Semenit bisa reels mah buat, ya. iya ada 1 menit. Nah, sekarang udah ngikutin zaman sih. Udah mirip TikTok sekarang. IG. Itu biasanya kalau main game tuh sampai berapa jam atau sampai jam berapa pertama kali kayak pernah begadang kah atau gimana dulu pas awal-awal main game kayak gamenya tuh seru nih sampai nggak tahu waktu gitu. Pernah nggak kayak gitu tuh Kal? Kalau dari gua, kalau main sampai malam-malam gitu ya, begadang atau apa gitu. Ya nonstop nyalain game terus gitu kayak nyelesain apa gitu kayak
ada tujuan misalkan ini bagus nih hadiahnya rewardnya gitu sampai kadang gitu sampai usaha gitu sampai dapetin rewardnya sampai udah jam segini ya lanjut gitu kadang. Enggak sih sebenarnya. Tapi beberapa minggu yang lalu, sebulan lalu lah, sempet kayak gitu kan. Terus jadi kayak akhirnya nurunin kesehatan juga sih, nggak bagus juga kalau keseringan begadang gitu. Jadi memang harus ibu begadang cuma buat main game gitu kan, kayak lama-lama bosen juga kan. Terus akhirnya gue coba coba lebih merubah aktivitas gue gitu, kayak ya gue cari-cari kelas-kelas online gitu kan. Hmm. Yang bener-bener belajar, gue belajar gitu, maksudnya gue belajar terus kayak misalkan dengerin ininya, materinya gitu kan, apapun itulah, apapun bidang-bidang IT yang kalau ada tesnya, kalau perlu ada tesnya ikut tes gitu. Oh, yang sini tuh kadang kalau main game tuh kalau kita nggak bikin waktunya tuh sampai jam berapa bahaya juga sih. Bahaya kalau sampai edik tuh, bahaya banget. Dan gue Hmm. alhamdulillahnya dalam beberapa minggu tuh gue udah bisa mengembalikan pola tidur gitu, mengembalikan apa namanya, kebiasaan gue. Jadi bisa normal. Memang harus ada satu hari yang merubah kita supaya pola tidur kita balik lagi tuh, dipaksain gitu, nggak tidur nggak ini. Jadi Hmm. nanti tidurnya enak. Ya, lama-lama juga sebenarnya terlalu sering begadang nggak bagus juga sih. Apalagi Iya. kalau kita nggak bekerja ya, masih nganggur ibarat kata, bukan pekerja tuh jelek jelek banget sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau lagi stres atau lagi bad mood mah ya main-main aja tapi nggak jangan sampai kelebihan gitu sih. Main-main aja sih Uh, kalau misalkan lagi ya. Dan Aduh. kadang bosen juga, Buat ngasih apa? ada rasa. Ngisi waktu luang. Tapi ya kalau pilih-pilih game yang kitanya lagi bad mood lagi, tapi kita milih game yang puzzle ya tambah bad mood tambah kesel juga tuh bahaya sih makanya harus Ya, pilih-pilih genre. maksudnya cari gamenya itu yang balapan. Kalau gue sukanya balapan, Hmm. balapan. Kalau lagi gabut simulasi, aduh kayak bener-bener gini lah, kayak gitu-gitu sebenarnya ada masa-masa bosannya juga, seperti yang Hmm. pernah gue bilang juga kan. Dunia-dunia kayak gitu tuh dunia maya. Dunia maya tuh banyak halusinasi, kayak yang sering kita bahas tuh, banyak Ya itu. halusinasi. Kayak nulis gitu kan, gue nulis sebenarnya kalau lagi moodnya bagus bisa gue nulis kan kayak gitu. Ya main musik juga bisa gitu. Tergantung balik ke moodnya lagi. Iya, jadi sebenarnya bukan pekerjaan utama, cuma buat sekedar mood booster aja sih kalau kayak gitu gitu. Hmm. Pada akhirnya kita harus milih, ini apa kamu dijadiin ini apa enggak, atau gimana, atau hanya sekedar aja gitu kan. Tapi terkadang dari hobi itu bisa bisa menghasilkan ya, kayak youtuber lain kayak musik kan kadang banyak banget kayak pakai aplikasi kayak gitar, pakai drum. Oh masih banyak banget tuh sekarang tuh zaman-zamannya aplikasi sekarang tuh ya. Jadi kayak Iya, nggak punya drum tuh bisa main ini walaupun ya kekurangannya kita gimana ya? Kalau menurut gue ya, jadi ngelatih tangannya tuh nggak ada paling jari doang gitu. Tapi seenggaknya tahu ketukan. Tapi ya kekurangannya itu sih tangan sih nggak bisa ngelatih tangannya jari doang. Terus gitar, gue nggak tahu ada gitar belum pernah main ke aplikasi. apalagi dari yang mau ditanya. Apa ya? Tunggu. Oh ya kayak apa ya? Gue pernah ngeliat apa ya berita atau apa ya? Ada aja kayak kubu
K-popper, maaf ya, ada K-popper, K-popper ya, K-popper sama para wibu tuh kadang suka ada yang Berantem, berantem. tok-tok ya, makanya gue masih Iya. masih mencari-mencari kok kenapa bisa begitu loh. Kan udah tahu ada lu circle-nya ini, lu circle-nya ini, kenapa bisa? Aku masih bingung sih, belum nyari-nyari gitu sih, masih penasaran. Belum begitu tuntas gitu, masih penasaran banget gue. Dan sampai sekarang masih kayak gitu juga gak sih? Aneh ya. Masih ya. Cuman gue sebenarnya nggak terlalu kayak gitu, cuman buat hiburan gue aja sebenarnya. Oh, orang ada ya ternyata orang kayak gitu. Ya ada grup-grupnya gitu ternyata. Ada yang mau Ada. nyatuin, ada yang sekedar wah seru nih, wah berantem, ada yang kayak gitu, ada yang Iya. waduh nggak boleh nih kayak gini nih gitu ya, Iya. banyak banget sih macam-macamnya. Banyak banget lah intinya. Nah itu dia ya, dulu makanya belum ada grup-grup gitu ya. Ada mungkin, cuman karena gue tidak termasuk yang maniak. Hmm. Gue sekarang lebih memilih untuk bisa mengisi produktivitas Nah dengan itu apapun itulah. Bikin hmm, portofolio kayak, terus benar-benar. apalagi itu hobi yang kayak kita sering bilang gitu, ikut ikut belajar online gitu kan, banyak lah sebenarnya nih bisa buat bekal kerja kayaknya. Kalau gue karena posisi gue lagi ada di situ, jadi ya udahlah, harus lebih realistis. Hmm, Sendiri lihat, benar-benar. ngerasain susahnya lulus di masa pandemi gitu kan, uh tekanannya banyak banget gitu. Jadi ya udah, kita harus adaptasi. Kalau kita nggak adaptasi, kita bakal gitu-gitu aja. iya benar sekali. Iya. Kayaknya next bawa ustadz kali ya, ustadz-ustadz kayak Hafiz gitu sini, kayak ngebahas apa gitu kan, boleh bisa tuh. Oh iya, wah itu kalau udah sama dia bisa bias tuh, bisa bisa banyak sudut pandangnya, udahlah, panjang. Ih, Sama dia tuh pasti panjang lah pembahasannya, aduh gitu. gue sampai sekarang masih bingung trading itu halal apa haram gitu. Wah itu nggak tahu tuh. Wah aduh, berat. Makanya Tergantung itu, orang yang lajak ngomong. iya Orang yang lajak tergantung. ngomong belajarnya di mana, expertnya udah sampai mana. Perspektif orang udah beda sih, makanya gue pengen tahu gitu. Aduh, masih belum dapet infonya gue. Kita kayaknya masih fine-fine aja trading, tapi ya nggak tahu juga kalau pendapat orang-orang sono-sono mah. Tapi lu masih ini, masih bikin karya-karya itu apa, tiga dimensi apa apa. Kemarin gue lihat beberapa tuh di IG lu apa di YouTube tuh ya. Bagus tuh. Itu yang Gue aja terakhir belum itu. tentu. Ya, gue aja belum tentu bisa bikin begituan. Males. Tapi lu bagus tuh. Apa Nyari namanya? file mentahannya itu rada ribet kalau nyari di online gitu. Kalau itu kan les Nggak ya. apa-apa der, di Heeh. apa namanya, portofolionya itu di upload gitu di IG, nggak apa-apa. Biar lu pede aja. Main Hmm. hajar aja udah. Gitu. Emang Nggak main perlu jebret hajar. jebret jebret jebret. Iyalah harus. Yang menurut gue itu hobi, gue Nanti upload. Mau ke YouTube, mau ke IG ya gue iya. upload. Nanti kan lu nemu polanya. Kalau misalkan oh ininya apa namanya, pola, nemu polanya gitu. Oh kayaknya memang ini dunia gua gitu. Oke gue tekuk. Oh kayaknya misalkan di sini. Memang sekarang gitu harus bisa lebih realistis kan. Bener.
jadi ya begitulah, berubah semuanya tuh. Apalagi ya, udah nggak ada pembahasan kayaknya kita dari Udah udah berapa selesai. jam? Sejam, 2 jam. Ya sekilas itu mungkin ya yang udah kita bicarakan topiknya sebenarnya awalnya tentang tadi OD aja sih awalnya. Fokusnya sebenarnya fenomena itu aja. Ada fenomena di salah satu game apa? Fenomena di sebuah game atau Hmm. ya di dunia maya lah ya. Yang jujur aja gue jujur baru denger nanti istilah kayak gitu. Jadi Gue sekarang mah sepengetahuan sepanjang gue nonton YouTube tuh nggak ada youtuber gamer youtuber gaming ya itu nggak ada yang ngebahas kayak gini. sekarang lagi rame-rame hack email sih. Oh iya iya. Iya kan, gue pernah upload tuh ya, YouTuber streamer kan dia kena hack gamenya tuh karena emailnya ketahuan tuh. Udah emailnya diganti, emailnya si pencuri, sisanya ya udah dirubah-rubah semua dengan modal email. Tuh, ada aja idenya. Modusnya bisa banyak sekarang. Iya, selain nyamar jadi cewek bisa lewat email. Biasanya sih itu sih yang streamer-streamer lupa lagi kita live streaming, tampilan login kan biasanya ada email tuh. Oh, kadang suka lupa tuh di situ tuh orang-orang biasanya ya. Dari situ tuh kadang si Hmm. penonton, wah ini ada emailnya nih, walaupun emailnya misalkan DRA titik 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 koma di situ kan dia tahu sendiri kalau abang niat mah dia nyari-nyari aja terus ngulik-ngulik dapat langsung udah ya gitu. Oh gitu ya. Sekarang gue nggak ngikutin tuh ada masalah apa sebenarnya. Lama nggak update sih gue. Beta nggak terlalu gue update. Ya udah nanti intinya gitu dari ya. Nanti abis ppkm-nya ini nanti udah kelar mungkin baru bisa ngelihat nih apa namanya bakal gimana nih. Iya, aduh. Si Apis aja belum jawab jawab ya. Pengen banget gue ke Indramayu sama Tasikmalaya tuh udah itu doang. Gue tuh pengen jalan jauh tapi nggak bisa kayak gini. Walaupun jauh juga ya paling ya cuma berapa, paling Depok, ke Depok mau kayak daerah-daerah rumah aja. Iya paling di mana Tangsel juga ujung-ujungnya kan. Iya, mau masuk perbatasan, kadang perbatasan Bogor, Depok, kan takut juga nanti dicegat lagi ya. Udah balik muter lagi. Udah ada gitu aja. Ntar di IGTV lu, ntar coba gua repost atau gua download lah. Siap lah. Sip gitu aja deh ya. Makasih Sip. Iya, buat sharingnya. sama-sama. Aduh, Yo, kalau ada yang kurang mohon assalamualaikum maaf warahmatullahi nih ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.